Tuhan yang baik, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami melihat bagaimana hidup kami yang terus nantiasa dipelihara oleh kebaikan-Mu. Kiranya hari ini Tuhan, Kau yang berikan hatimu, Kau yang berikan kakimu Tuhan. Untuk kami boleh melangkah di dalam rencana-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kalau mungkin hari ini kami datang dengan hati yang mungkin gak fokus, mungkin ada hal-hal yang mengganggu kami. Ajar kami Tuhan di beberapa waktu yang singkat ini ke depan, supaya kami boleh sungguh fokus. Kami mau kasih hati kami, kami mau kasih pikiran kami. Kami mau kasih seluruh hidup kami untuk kami duduk diam tunduk di hadapan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hati kami boleh terbuka menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hari ini kami gak cuma jadi pendengar saja, tapi kami boleh sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, menyerahkan untuk seluruh pemberitaan firman. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Oke, shalom. Kayak belum sarapan ya, shalom. Nah gitu ya, setidaknya ada sedikit tenaga teman-teman ya. Oke, teman-teman dari Jikits apakah sudah datang? Oh sudah ya, halo gitu ya, welcome teman-teman dari Jikits. Maaf ya, tadi saya kira ada di belakang, tadi ngelihat Kobe-nya di belakang, tiba-tiba udah di depan ya. Gitu. Oke. Teman-teman bersyukur kita boleh ketemu lagi di bulan yang baru di minggu ini begitu ya. Satu hal yang membuat saya sedikit kaget sebenarnya. Kenapa? Karena kayaknya belum lama Natalan begitu ya. Ada yang masih pakai kaos Natal kemarin begitu ya, yang soul begitu ya. Belum lama kita Natalan. Kayaknya baru juga kita merayakan yang namanya Paskah tahun 2025 ya. Dan sekarang kita sudah ada di pertengahan tahun 2025 ya, dan tinggal setengah perjalanan lagi mengakhiri tahun ini. Waduh, kok tiba-tiba udah tengah ya begitu. Dan nanti tiba-tiba udah di akhir. Time flies teman-teman ya, and here we go. Kita sampai di quarter terakhir yang membahas tentang identitas kita di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah bulan Juni, adalah bulan terakhir yang membahas tentang identitas teman-teman ya. Dan kita bersyukur semoga 2 bulan ke belakang setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan itu boleh sungguh menguatkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Satu hal yang terus kita perlu yakini teman-teman adalah Tuhan menciptakan kita semua pastinya bukan karena sebuah kebetulan ya. Tuhan ciptakan kita bukan coincidence ya, tapi Tuhan menciptakan kita untuk Dia mau kita jadi terang dan garam di tengah dunia. Dan secara spesifik teman-teman, pagi ini kita akan belajar begitu ya untuk hidup jadi anak muda yang kasih rasa di tengah dunia ya. Jadi anak muda yang kasih rasa di tengah dunia. Flavor the world ya. Kita mau buka Alkitab kita dari Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6, satu ayat saja ya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Silakan teman-teman boleh buka Alkitabnya masing-masing atau baca di layar. Kalau teman-teman bawa handphone yang ada Alkitabnya, teman-teman boleh buka ya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita sekalian ya. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar tetapi menarik hati sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekali lagi ya saya bacakan ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar tetapi menarik hati sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah pagi hari ini teman-teman untuk memulai khotbah saya melakukan sebuah eksperimen kecil begitu ya. Dan saya membutuhkan ada 3 volunteers
ya. Saya butuh ada 3 volunteers teman-teman ya. Ada yang bersedia? Nanti setiap volunteers ini saya udah sediakan reward kecil buat teman-teman begitu ya. Jadi kita akan eksperimennya apa biar kebayang dulu begitu ya. Nanti kita akan makan, minum begitu ya. Wah Ci, bukannya di aula ini gak dibolehin ya, ini khusus untuk ilustrasi teman-teman ya. Setelah dari ilustrasi jangan dilanjutin makannya, kita lanjutin denger khotbah dulu, beres itu baru kita makan ya. Saya butuh 3 volunteers, nanti 3 volunteers ini akan makan, minum ya, kemudian akan makan dan minum begitu ya. Nah gampang ya, tugasnya gampang, makanannya normal begitu ya, minumannya juga normal, bukan sesuatu yang aneh-aneh begitu. Jadi saya butuh ada 3 volunteers dan saya sudah siapkan juga ada 3 reward buat ketiga volunteers ya. Ada yang mau bantu saya? 3 orang maju ke depan, 3 volunteers, yuk. Ada yang mau bantu saya? Boleh silakan 1. Ya, 2 lagi, maju dulu ke depan ya, manajer boleh diarahkan, silakan. Ada 2 lagi yang mau bantu as a volunteers. Ada reward, eksperimen cuma makan dan minum, simple. Yuk. Nggak ada yang mau bantuin saya. Yuk, boleh, yang kedua silakan. Nah, udah ada 3 ya berarti ya. Boleh, silakan. Yuk boleh maju ke depan 3-3-nya. Silakan boleh maju ke depan. Yuk maju ke depan silakan. Oke. Yuk silakan ke tengah. Oke, hop. Boleh berdiri di sebelahnya. Agak maju ke depan. Nah, oke, kenalin dulu namanya siapa? Leonel. Leonel, Joy, dan William. Nah saya pinjem kartu Uno teman-teman ya untuk menentukan urutannya ya. Jadi nanti teman-teman ambil kartu ini secara acak untuk menentukan urutannya. Siapa yang akan melakukan eksperimen pertama, kedua, dan yang ketiga. Gampang ya. Nanti dilihat angkanya adalah yang di halaman yang hitam. Jadi ini pakai Uno flip ya, jadi ada 2 warna. Kita lihat di halaman yang hitam ya. Oke, sudah ya, boleh ditunjukin ke depan, diangkat. Siapa yang nomor 1? Nomor 1 Leonel, nomor 2 Joy, nomor 3 adalah William ya. Oke, sip, thank you, boleh dikembalikan kartunya. Untuk orang yang pertama boleh maju ke depan Leonel. Nah, hari ini eksperimen yang pertama adalah kita akan nyobain dulu makanan ya. Boleh manajer, boleh dibawa ke depan makanannya. Nah, simple ya. Gak aneh-aneh teman-teman, ini pop tit asli gitu ya. Oke, boleh silakan dibuka dan dicoba rasanya. Oh masih panas ya gitu. Agak diaduk sedikit mungkin ya, takutnya numpuk micinnya di bawah ya. Nah, ini hanya dilakukan untuk eksperimen teman-teman ya. Maaf kalau kita makan sedikit boleh makan silakan. Dia ragu-ragu gitu ya, makan Ci, makan ya. Nah ditiup dulu, hati-hati kepanasan. Oke. Tahan dulu di depan. Gimana rasanya pop mie? Ngunyah dulu ya, gak apa-apa. Gimana rasanya pop mie? Asin gurih. Ya. Enak gak? Enak lumayan. Enak lumayan. Nah, lumayan berarti manajer tadi yang masakin katanya lumayan ya. Terima kasih. Oke, boleh mundur. Oke. Nah yang kedua ya, Joy silakan maju ke depan. Sini agak ke tengah depan saya. Nah, boleh silakan manajer dibawa ke depan. Nah, yang ini silakan boleh dicoba. Dipegang boleh silakan. Gak gigit. Nah, ya, dicobain gimana rasanya. Nah, udah. Saya pegang dulu biar gak jatuh. Nah, oke. Manis creamy. Enak gak? Enak ya, oke boleh mundur. Eksperimennya sesimpel itu untuk orang pertama dan orang kedua, terima kasih. Kalian dapat reward, nah udah ya. Simpel kan, boleh turun. Orang ketiga tahan dulu ya. Kalau tadi orang pertama, orang kedua itu makan dan minum. Orang ketiga yang paling beruntung. Kamu beruntung ya karena kamu dapat 3-3-nya. Kamu akan makan, kamu akan minum. Oke, sebentar teman-teman ya.
Kita tunggu, ini eksperimen yang paling surprise buat orang ketiga ya. Tadi kuah bening sekarang jadi kuah rawon, nggak soto, apalah inilah ya. Oke, nah ini orang ketiga sekarang ya, surprise, kamu dapat semuanya nanti reward, dapat makan, dapat minum, dapat langsung jadi satu. Nah ya, sekarang saatnya kamu mencoba ya, gimana rasanya pop mie campur susu coklat, silakan. Oke. Enggak, saya bercanda ya, jangan ya, jangan. Saya tahu ini rasanya pasti bakal hancur banget, rewardnya buat kamu, thank you, maaf udah dikerjain ya. Silakan boleh duduk, kasih tepuk tangan buat 3 teman kita tadi ya teman-teman. Buat manajer saya kembalikan aja ya daripada baunya mengganggu saya nanti. Oke, it's okay. Oke, teman-teman, ini tadi adalah sedikit eksperimen yang kita lakukan begitu ya. Untuk mencoba rasa ya. Saya nggak tega tadi ya kalau William saya suruh makan pop mie dicampur susu coklat begitu ya. Koko Sean saya udah izin ya, saya pinjam namanya, saya bilang sama Sean kayaknya satu-satunya orang yang mungkin Koko Sean lagi nonton begitu ya, yang berani mencoba itu gitu ya dan menikmati itu sampai habis cuman kamu begitu ya. Saya pinjam nama kamu ya, kayaknya kalau orang lain nggak akan berani begitu. Teman-teman, tema kita hari ini berbicara tentang flavor the world, memberi rasa kepada dunia. Mungkin kita bertanya ya, apakah dunia itu hambar sampai akhirnya saya harus kasih rasa? Ya, sesungguhnya dunia ini memang tidak hambar teman-teman, tapi justru dunia ini punya ada begitu banyak rasa yang terkesan enak. Tetapi sayangnya begitu ya, kita sulit mencari rasa yang tidak tercampur aduk dan tidak terkontaminasi oleh dosa. Rasa yang seharusnya enak begitu ya, berubah menjadi buruk atau bahkan menjijikan ketika rasa itu bercampur dengan dosa. Itu yang tadi saya gambarkan di dalam eksperimen kita. Makan pop mie enak gak? Enak. Minum susu enak gak? Enak. Begitu dicampur, gitu ya, jijik gitu ya, gak enak dan lain sebagainya. Teman-teman, rasa yang ada dunia ini seharusnya enak teman-teman. Tapi ketika itu bercampur dengan dosa, itu menjadi sesuatu yang rusak. Ya, ada orang yang merasa bahwa dia mencintai dan rasanya cinta itu seharusnya enak, seharusnya nikmat. Tetapi ketika dia bercampur dengan dosa, maka itu membuat rasa cinta menjadi rusak. Ada orang yang merasa bahwa dia mencintai dirinya sendiri begitu ya, tetapi secara perlahan ternyata dia sedang merusak dirinya dengan cinta yang berdosa. That's why teman-teman, firman Tuhan hari ini kasih tahu kita ya, firman Tuhan kasih tahu kita bahwa kita perlu memberi rasa di tengah dunia ini. Bukan membiarkan rasa yang baik bercampur dengan dosa, melainkan memberikan rasa yang berbeda melalui Injil keselamatan. So teman-teman, kita mau lihat apa yang firman Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai kita mewujudkan apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk kita menjadi garam dan terang di tengah dunia. Yang pertama teman-teman ya, kita mau belajar gimana caranya supaya apa yang keluar dari hidup kita itu harus kayak lagu teman ya, senada dengan surga. Teman-teman, di ayat yang tadi kita baca bersama begitu ya, Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, di sana dikatakan demikian teman-teman ya, senantiasa kata-katamu penuh kasih ya. Hendaklah senantiasa kata-katamu penuh kasih. Nah teman-teman, kata kasih ini di dalam bahasa aslinya atau di dalam bahasa Yunani koinenya teman-teman itu menggunakan kata charis ya. Apa itu charis teman-teman ya? Kasih itu kata aslinya adalah charis. Charis itu adalah anugerah dari Yesus Kristus. Ya, jadi ayatnya akan berbunyi, hendaklah senantiasa kata-katamu penuh dengan anugerah dari Yesus Kristus ya. Teman-teman, Paulus kasih ayat ini atau kasih pesan ini kepada jemaat di Kolose pasti bukan tanpa alasan ya. Pada waktu itu jemaat Kolose itu lagi banyak sekali diserang oleh ajaran-ajaran sesat begitu ya, ajaran-ajaran palsu. Kemudian mereka juga mengalami tekanan dari orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang bertentangan dengan kekristenan. Nah, di sini
Paulus itu mengingatkan kepada jemaat Kolose begitu ya, ketika mereka menghadapi orang-orang yang demikian, ketika mereka menghadapi mereka yang bertentangan dengan kekristenan, mereka perlu belajar. Mereka perlu belajar untuk memakai kesempatan itu justru untuk memperkenalkan siapa Yesus yang mereka sembah, yakni tidak menanggapinya dengan kemarahan, tidak menanggapinya dengan arogansi karena tahu apa yang benar begitu ya. Dan tidak juga menghadapinya dengan kebencian, melainkan menghadapi itu dengan karis, dengan anugerah yang dari Tuhan. Teman-teman, kalau kita belajar dari pesan Paulus hari ini kepada jemaat Kolose dan kita terapkan itu di dalam hidup kita saat ini, mungkin yang sedang kita hadapi itu bukan orang-orang yang menyerang iman kita atau menyesatkan kita secara terang-terangan. Ya, tetapi justru ancaman di zaman ini jauh-jauh lebih mengerikan, jauh-jauh lebih berbahaya karena seringkali semuanya itu terselubung, seringkali semuanya itu bekerja dengan cara yang tidak kelihatan. Mungkin kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita yang sama-sama orang Kristen, sama-sama identitasnya orang Kristen, tapi mereka tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Ya, kita mungkin menghadapi dunia yang punya value yang jauh berbeda dari apa yang Alkitab kita katakan. Ya, kalau Alkitab kita berkata bahwa value utamanya adalah kasih, maka begitu ya, kalau dunia ini bilang yang menjadi culture di zaman sekarang adalah the cancel culture. Betul nggak? Kalau Alkitab bilangnya kasih, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Tetapi kalau dunia ini, sosial media hari-hari ini kasih kita satu value yang mereka ajarkan, yaitu the cancel culture. Apa itu cancel culture, teman-teman? Kalau ada orang yang ngelakuin kesalahan, itu orang di cancel mati-matian, kalau bisa sampai mati. Di cancel habis-habisan. Ya, kalau ada orang yang mengecewakan kita, tendensi kita bukan kita belajar gimana ya cara saya ngampuni dia. Gimana ya cara saya memaafkan dia, bukan. Tapi tendensi kita adalah bagaimana caranya saya membalas dia, bagaimana caranya saya menghakimi dia. Kemudian kita mulai mengeluarkan, ada banyak sekali mungkin sarkasme yang keluar dari mulut kita. Ketika ada orang yang berbuat kesalahan, di cancel mati-matian, diserang di sosial media, dikatain habis-habisan, di DM pakai akun palsu dan lain sebagainya. Ketika ada seorang yang berbuat salah, kita cancel mati-matian. Dan akhirnya satu kesalahan itu menutup 1000 kebaikan yang pernah ada. We hate, we cancel, and it's normal, kata dunia. Teman-teman, saya teringat beberapa tahun lalu begitu ya, ketika saya masih jauh lebih muda daripada sekarang. Ya sekarang masih muda, cuman gak semuda itu begitu ya. Teman-teman, beberapa tahun ketika saya masih baru lulus begitu ya, saya masih merasa diri saya sangat idealis dan lain sebagainya. Saya selalu berpikir bahwa apa yang benar itu tidak akan pernah salah. Ya, saya dulu berpikirnya demikian. Waktu saya baru lulus beberapa tahun yang lalu begitu ya, sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya berpikir bahwa apa yang benar itu tidak akan pernah salah. Begitu ya, sampai satu titik di mana ketika saya menyatakan, mengungkapkan kebenaran, kemudian saya mulai melihat apa efeknya begitu ya. Dan yang saya rasakan adalah ketika saya mengungkapkan kebenaran, efeknya justru negatif dan bukan positif. Ya, kemudian saya bertanya, kenapa ya? Apa yang salah? Saya mengungkapkan kebenaran, kenapa efeknya kok jadi negatif? Ya, sampai hal ini terjadi beberapa kali dan akhirnya saya baru sadar, teman-teman. Oh, ternyata ada yang salah. Bukan pesannya, tapi cara saya menyampaikannya. The way I delivered the message, itu yang salah. Teman-teman, saya belajar sekali ketika itu terjadi beberapa kali, saya malu sekali di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Saya salah, cara saya salah. Saya dulu berpikir bahwa apa yang benar akan selalu benar. Tapi kalau sesuatu yang benar kita sampaikan dengan cara yang salah, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Teman-teman, saya belajar lagi dari nol, mulai lagi dari nol di hadapan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta ampun. Cara saya salah. Saya melukai orang lain. Teman-teman, waktu saya menyiapkan khotbah ini, bagian ini ya, secara personal itu menegur saya secara pribadi. Kenapa, teman-teman? Karena saya tahu saya gak kebal dari kecenderungan saya yang berdosa. Hati saya yang kadang masih diisi dengan kemarahan, hati yang tidak murni di hadapan Tuhan.
Saya pun masih berjuang, saya pun masih bergumul teman-teman. Hari ini saya rindu teman-teman, kita semua bisa kembali belajar dari hikmat Tuhan sama-sama. Kita mau kembali mensinkronkan hati kita yang suka fales teman-teman ya. Hati kita yang dibuat fales karena dosa. Ya, kita mau belajar supaya ada belas kasihan, ada anugerah yang senantiasa mewarnai setiap percakapan kita. Ada seorang teolog teman-teman, teolog yang saya kagumi, beliau bernama Dallas Willard. Di dalam bukunya The Divine Conspiracy, si Dallas Willard ini pernah berkata ya, seseorang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan berbicara dengan kasih karunia. Teman-teman, waktu saya baca bagian ini saya tertampar luar biasa begitu ya. Kemudian saya mulai bertanya di dalam diri saya, apakah ada kasih karunia Allah di dalam perkataan saya? Apakah ada kasih karunia Allah di dalam percakapan saya? Teman-teman, ayo kita sama-sama belajar lagi. Tuhan tidak meminta kita menutup rapat-rapat kebenaran, tapi Dia mau kita belajar menyampaikan kebenaran dalam bentuk kasih karunia. Memang tidak mudah, bukan berarti tidak bisa teman-teman. Kadang kita punya tendensi ketika kita melihat orang lain yang salah, kita pengen dia tahu dia salah. Well, dia harus tahu dia salah. Tapi the way kita menyampaikan itu juga menjadi hal yang penting. Gak mudah teman-teman, tapi bukan berarti gak bisa. Kalau kita pernah gagal di masa lalu, saya pernah gagal di masa lalu, maka Tuhan hari ini kasih kita kesempatan. Dan hari-hari ke depan Dia kasih kita kesempatan untuk memulai yang baik, yang benar di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Pertanyaan itu cuma kita yang bisa jawab di dalam hati kita. Dan yang kedua teman-teman ya, setelah kita tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah apa yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, dari hidup kita seharusnya senada dengan surga, maka ya kita mungkin bertanya gimana caranya begitu ya. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan hal itu teman-teman, gak ada yang lain kecuali teman-teman kita belajar menyuarakan Injil di dalam percakapan. Ya, menyuarakan Injil di dalam percakapan. Teman-teman, di Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 tadi ya, dikatakan bahwa perkataan kita begitu ya, tadi hendaklah perkataanmu penuh dengan karis, penuh dengan anugerah dari Yesus Kristus. Dan selanjutnya dikatakan jangan hambar sehingga begitu ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kayaknya saya kurang ketik di sana ya. Jangan hambar tetapi menarik hati dikatakan ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah teman-teman, yang menarik ya, sebenarnya di dalam bahasa aslinya kata jangan hambar itu gak cuma sekedar bilang jangan hambar teman-teman ya. Agak unik sebenarnya waktu saya baca bahasa aslinya, karena di sana menggunakan kata halati ertumenos. Halati ertumenos itu artinya bukan jangan hambar ya, tapi secara gamblang ditulisnya adalah sama Paulus begini, yang ditulis oleh Timotius ya, dibantu oleh Timotius untuk menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Paulus tuh mengatakan halati ertumenos, artinya adalah dibumbui dengan garam. Jadi ayatnya kira-kira bunyinya begini ya, hendaklah senantiasa perkataanmu penuh dengan anugerah dari Yesus Kristus, dibumbui dengan garam, aneh ya begitu ya, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang ya. Dengan jelas Paulus itu menggunakan kata dibumbui dengan garam ya. Kemudian para penerjemah Alkitab memberikan sebuah tafsiran dengan kalimat jangan hambar ya, tapi dalam bahasa aslinya adalah dibumbui dengan garam ya. Secara spesifik Alkitab Paulus itu pakai simbolisasi garam ya. Kenapa garam teman-teman? Kenapa garam ya teman-teman? Karena zaman dulu sekali begitu ya, garam itu menjadi salah satu rempah yang dianggap sangat berharga ya, sangat berharga ya. Sampai hari ini garam itu berharga, karena kalau nggak ada garam ada banyak hal yang kita butuhkan dari manfaat garam ya. Garam itu salah satu rempah yang luar biasa hebat ya, karena garam bisa mencegah proses pembusukan ya. Dia memberikan rasa juga, tapi nggak cuma ngasih rasa ya. Garam itu dipakai untuk simbol untuk menyucikan. Jadi di zaman perjanjian lama, kalau orang-orang di perjanjian lama umat Allah memberikan persembahan, itu mereka harus membubuhi garam di setiap persembahannya ya. Itu sebagai simbol untuk menyucikan. Kenapa? Karena garam itu punya efek menyembuhkan.
That's why kalau teman-teman lihat di cairan infus misalkan ya, atau mungkin kalau kalian tahu di cairan antiseptik dan lain sebagainya, biasanya ada kandungan yang namanya HCl atau garam. Kenapa teman-teman? Karena itu punya efek untuk memurnikan begitu ya, untuk membersihkan, untuk istilahnya apa ya teman-teman, sanitize begitu ya, membersihkan ketika ada luka dan lain sebagainya begitu ya. Garam itu ketika dipakai dalam kadar dan jumlah yang tepat, dia sangat-sangat bermanfaat ya, nggak cuma kasih rasa tapi dia kasih manfaat yang baik ya buat hidup kita. So apa maksudnya? Kenapa menggunakan kalimat garam? Maka teman-teman kalau kita memperhatikan ayat tadi, kita perlu mencoba memperhatikan bagaimana dan apa isi obrolan sehari-hari kita ya. Memang teman-teman yang namanya ngomongin orang, gibahin orang itu tuh paling seru. Ya apalagi kalau di dalam pertemanan terus kita ngegibah, itu seru nggak? Seru ya. Pembicaraan jadi panas, betul? Betul. Jadi seru, betul? Betul ya. Jadi rasanya kayaknya rame nih ya gitu. Bahasan hari ini seru banget nih kalau ngomongin orang begitu ya. Maka teman-teman pertanyaannya, kalaupun itu seru, itu rame, itu berwarna, itu punya banyak rasa, tetapi sebenarnya rasa apa yang kita tinggalkan setelahnya? Teman-teman, firman Tuhan bilang hendaklah perkataanmu jangan hambar. Maksudnya apa? Hendaklah perkataanmu jangan cuma menyenangkan keberdosaanmu, tapi justru sebaliknya biarlah perkataanmu itu seperti perkataan yang dibumbui dengan garam, yang punya manfaat, yang membangun, yang membawa orang lain kepada kasih karunia dan juga anugerah. Perkataan yang punya rasa Injil dan bukan campuran rasa yang merusak dan berdosa. Dan ini yang paling sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Seberapa banyak di antara kita yang punya second account hari ini? Gak apa-apa teman-teman punya second account. Kadang kita kalau ngerasa postingan muka kita terlalu aib, mending di second account aja daripada first account. Bener gak? Ya, it's okay teman-teman ya. Kalau kalian masih punya waktu dan tenaga untuk mengurus 2 account begitu ya. Kadang banyak anak yang suka bilang ke saya, Ci bikin second account Ci begitu ya. First account aja saya matiin karena saking ganggunya, gimana lagi saya punya 2 account ya. Gak ada waktu, gak ada tenaga buat ngurusin 2 account teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih punya tenaga, gak apa-apa nikmatin, gak apa-apa jalanin. But teman-teman pertanyaannya ya, jangan sampai kita pakai second account kita untuk komentar kasar di feeds orang lain, untuk nge-DM orang lain dengan kata-kata yang gak pantas ya. Atau mungkin di dalam pertemanan kita ngumpul begitu ya, hanya untuk membicarakan hal-hal yang sia-sia, hanya untuk membicarakan hal-hal yang berdosa ya. Mungkin kita bahkan di dalam obrolan bisa jadi begitu ya, di dalam obrolan mungkin ini komunitas yang lebih rohani nih ya. So di komunitas yang rohani apa yang saya lakukan gitu ya, saya menunjukkan seberapa hebat saya, seberapa rohani saya dan seberapa buruknya orang lain ya. Atau waktu kita jengkel di rumah teman-teman, kalau tadi keluar dari pertemuan kita jengkel di rumah, kita jengkel sama orang tua kita ya, kita dengan berani melawan ya. Kemudian kita berkata-kata dengan kata-kata yang gak sopan, kita berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah mungkin masih banyak lagi contoh kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi waktu kita gagal dalam berkata-kata. Lalu apa artinya firman Tuhan hari ini bagi kita? Teman-teman, kata-kata apa yang dikeluarkan oleh orang lain kepada kita, itu kita gak bisa kendalikan. Tapi apa yang keluar dari diri kita, itu sepenuhnya ada di dalam kendali kita. Kalau kita hidup oleh anugerah, maka perkataan kita seharusnya beranugerah. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perhatikan ya, firman Tuhan bukan bilang menjawab apa, tapi menjawab bagaimana. Itu yang ditekankan oleh firman Tuhan. Waktu perkataan kita dikuasai oleh anugerah, kita akan menjawab pertanyaan itu mungkin tidak dengan jawaban-jawaban yang sangat bagus, sangat ilmiah. Begitu ya, terkesan terlihat pintar, mungkin enggak. Ya, tapi jawaban kita untuk menjawab keraguan orang, menjawab perdebatan orang, kita jawab dengan cara yang bagaimana teman-teman. Kita jawab dengan belas kasihan, kita jawab dengan kesabaran, dan kita jawab dengan kelemah lembutan. Waktu kita marah,
kita masih punya kendali terhadap diri kita. Kita punya kendali terhadap apa yang kita mau katakan, kita mau sampaikan. Teman-teman, saya tahu ini gak gampang, saya pun masih kadang gagal untuk melakukannya. Tapi ayo kita berjuang sama-sama. Susah bukan berarti gak bisa, betul gak? Susah bukan berarti gak bisa. Bisa teman-teman. Waktu kita marah sama orang tua, ada pilihan untuk kita bisa langsung marah, meledak, keluarin aja apa yang ada di pikiran saya. Betul? Betul. Tapi kita juga punya kendali untuk kita bisa menahan, berpikir ulang, saya harus ngerespon apa ya? Saya harus ngomong yang seperti apa? Teman-teman, jangan samakan nasihat ini dengan perkataan yang sugar coating teman-teman ya. Misalnya ya, ketika kita melihat ada teman yang berdosa kemudian kita bilang begini, gak apa-apa, itu mah dosa kecil, tenang. Tuhan tuh baik kok. Tuhan tuh maha pengampun, Tuhan maha pengasih. Gak apa-apa, ya, it's okay, itu gak salah. Atau mungkin, begitu ya, waktu orang terdekat kita, begitu ya melakukan kesalahan, kita memilih untuk diam. Udahlah, gak usah ikut campur, biarin aja. Atau justru kita berkata dengan, it's okay, you're good kok, gitu ya, it's fine, you're the best, it's okay, itu mah kecil, gak apa-apa. Ya, teman-teman, itu sugar coating teman-teman. Itu sugar coating. Kita membiarkan kesalahan, kemudian kita melihat teman kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang dan kita biarkan dia jatuh ke dalam dosa. Ya, dengan kita bilang gak apa-apa. Teman-teman, bukan itu yang disebut dengan berbelas kasihan dan lemah lembut. Perkataan yang dibumbui dengan garam adalah perkataan yang bernuansa anugerah. Disampaikan dengan motivasi kasih yang murni dan disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Maka pada akhirnya kita tetap bisa menyatakan kebenaran tapi dengan cara yang benar. Ya, perkataan yang berasal dari anugerah Tuhan itu seharusnya akan menggelisahkan keberdosaan. Tapi gak cuman itu. Setelah menggelisahkan keberdosaan, dia membuka ruang yang lebar dan luas buat seseorang yang dengan tulus hati bertobat dari keberdosaannya. Teman-teman, dan semuanya itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau perkataan dan hidup kita tidak bersumber dari Injil Yesus Kristus. Yang dengan anugerahnya, dengan kasihnya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Hidup kita yang seharusnya hancur oleh karena dosa justru dimampukan untuk menerima pemulihan yang sempurna. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui perkataan Yesus salah satunya. Perkataan Yesus yang ada di kayu salib. Waktu dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman, ini satu contoh dari ratusan kalimat yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Ini yang kita sebut dengan the grace-filled words. Kata-kata dan kalimat yang diisi oleh anugerah. Teman-teman, saya ingin menutup khotbah saya pagi hari ini dengan kisah dari salah satu tokoh yang saya kagumi ya. Mungkin saya juga pernah pakai beliau menjadi ilustrasi dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Ya, ini adalah salah satu tokoh apologetika. Kalau teman-teman bingung apa itu apologetika, singkatnya aja teman-teman, itu adalah salah satu disiplin ilmu di dalam dunia teologi atau pembelajaran iman kekristenan untuk menyatakan pembelaan terhadap iman Kristen, tapi dengan cara yang benar. Jadi bukan debat-debat kusir. Ada debat kusirnya enggak? Sometimes ada. Tapi kebanyakan kita enggak memakai metode debat kusir di dalam apologetika. Nah, orang yang akan saya pakai ilustrasi hari ini itu adalah tokoh besar di dalam dunia apologetika kekristenan ya. Orang ini bernama Nabil Qureshi ya. Namanya memang tulisannya Qureshi tapi bacanya Quraisy teman-teman ya. Nabil Qureshi ya. Beliau sudah meninggal tahun 2017 kemarin begitu ya. Tapi sampai hari ini tulisannya masih terus menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Bahkan membawa banyak sekali orang untuk mengenal Yesus dan menerima Yesus. Nah, teman-teman, Nabil Qureshi ini awalnya adalah seorang pemuda muslim begitu ya. Yang berasal dari Pakistan. Ya, dari mukanya kelihatan ya, ini wajah orang Pakistan sekali begitu ya. Dia seorang pemuda yang dikenal sangat mencintai agamanya begitu ya, dan dia sering sekali berdebat dengan banyak orang soal iman ya. Sampai satu hari ketika dia pindah ke Amerika Serikat, kemudian dia berkuliah di sana begitu ya.
dia bertemu begitu ya dengan seorang yang bernama David Wood. Ya, Nabil Qureshi ini bertemu dengan seorang bernama David Wood di kampusnya di Amerika Serikat. Ya, nah menariknya teman-teman, David Wood itu punya latar belakang begitu ya. Sebagai apa? Dia disebut sebagai seorang yang atheist, sosiopat. Ya ini kalau anak psikologi pasti tahu tuh ya sosiopat itu apa ya. Ateis itu artinya adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan sosiopat itu artinya kurang lebih begitu ya. Dia dianggap sebagai orang yang antisosial. Ya dia orang yang berkarakter buruk dan lain sebagainya. You name it. Yang jelek-jelek sosiopat begitu ya. Dia disebut ateis, sosiopat, lengkap ya. Udah ateis, sosiopat lagi begitu. Nah tapi long story short teman-teman, David Wood ini mengalami satu pertobatan yang cukup radikal sampai pada akhirnya David menjadi seorang teolog dan dia juga menjadi seorang apologet yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, Nabil Qureshi itu bertemu dengan David ketika bersyukurnya adalah ketika David sudah bertobat ya. Mereka bertemu di kampus di mana mereka sama-sama menempuh pendidikan. Nah, nanti kalau teman-teman mau baca kisahnya teman-teman bisa baca di buku ini begitu ya. Buku ini gampang sekali sekarang kalian kalau mau cari download PDF-nya sangat easy untuk ditemukan sebenarnya. Tapi kayaknya ada beberapa mungkin ada beberapa server yang menyediakan buku ini di blok sama pemerintah. Buku ini memang cukup kontroversial ya karena judulnya adalah Seeking Allah Finding Jesus. Ini adalah buku perjalanan dari hidupnya Nabil Qureshi ketika dia mencari tentang siapa Tuhan yang benar. Ya, kemudian dia memberikan judul dari bukunya ini adalah Seeking Allah Finding Jesus. Teman-teman di dalam bukunya Nabil Qureshi ini menceritakan bagaimana perjalanan pertobatan dia ketika dia akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya. Ya, di dalam bukunya Nabil menulis di satu section di salah satu halaman dia juga menulis tentang David Wood yang menjadi sahabat ya yang memperkenalkan dia tentang Yesus. Ya, di sana Nabil berkata demikian teman-teman. Aku tidak percaya kepada Yesus karena aku kalah dalam perdebatan. Tapi karena aku melihat kebenaran yang penuh kasih dalam cara David berbicara kepadaku. Teman-teman, seorang sosiopat ya. Dulu latar belakangnya begitu. Kemudian dia bisa mengalami satu pertobatan. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seorang Nabil Qureshi, seorang anak muda yang sangat pintar. Yang sangat mencintai agamanya dulu. Dia diperkenalkan kepada Yesus bukan lewat dia dimenangkan dalam perdebatan atau dia kalah dalam perdebatan, bukan. Tapi justru dia melihat itu dari cara seorang David Wood menyampaikan tentang siapa Yesus yang dia sembah. Teman-teman, dunia ini penuh dengan suara yang tidak jarang ratusan suara itu saling bertabrakan dan pada akhirnya segala suara yang masuk ke dalam hidup kita itu menimbulkan kekacauan. Di dalam situasi yang demikian kita dibuat kelelahan, kita bingung suara siapa yang kita harus dengar. Ada suara yang berkata bahwa kita tidak berharga karena kita tidak memenuhi standar tertentu. Ada suara yang berkata bahwa kita akan dimaafkan kalau kita sesuai dengan keinginan orang-orang tertentu. Ada suara yang berkata bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup good looking, ya, kita tidak cukup hebat, kita tidak cukup pintar, dan ada banyak lagi suara-suara yang seringkali membuat hidup kita kacau. Mungkin ada di antara kita yang bertahun-tahun struggle hidup dengan suara yang merusak rasa percaya diri kita, merusak identitas kita. Kita hidup menjadi korban bully bertahun-tahun. Mungkin ada juga yang berjuang hidup dengan orang tua yang selalu melukai kita dengan perkataan yang jahat, perkataan yang negatif. Teman-teman, hidup memang gak selamanya indah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang gak enak, tapi bukan berarti kita akan selamanya harus ada di situasi yang demikian. Pagi hari ini Tuhan mengundang kita untuk kita membuka hati kita sekali lagi. Kita menerima Injil kebenaran. Injil kebenaran yang membebaskan kita dari semua keberdosaan dunia. Jadikan diri kita garam dunia
untuk kita menyuarakan kebenaran yang penuh kasih dan anugerah. Menyuarakan suara yang memulihkan. Jadilah anak-anak muda yang mau keluar dari berisiknya dunia. Bukan untuk bersuara paling keras, tapi berlomba-lomba untuk menyuarakan kasih. Menjadi suara yang tidak bercampur dengan dosa, melainkan menjadi suara yang memurnikan. Maukah kita belajar teman-teman untuk mencerminkan Tuhan di dalam setiap percakapan kita. Apakah ketika Tuhan Yesus hari ini berdiri di hadapan kita, Dia akan mendapati kita, hati kita, pikiran kita, perkataan kita sudah menyatakan Injil keselamatan yang penuh kasih dan menyelamatkan. Seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Matius teman-teman ya. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Kiranya hati kita meluapkan Injil kebenaran. Memberi rasa kepada dunia dan kembali membawa hidup kita selaras dengan nilai surgawi. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami dikasih reminder sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau mungkin sampai hari ini kami masih gagal. Gagal untuk menyuarakan Injil kebenaran lewat perkataan kami. Ampuni kami kalau di dalam setiap percakapan, obrolan, perkataan kami masih terus dikuasai oleh dosa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami terus memakai mulut kami untuk menyatakan hal-hal yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk hari ini firman Tuhan itu gak lalu begitu saja. Tapi sungguh boleh menjadi satu pesan yang kami belajar untuk kami hidupi. Karena kami tahu Tuhan, di hadapan Tuhan kami boleh jujur, kami boleh apa adanya, kami boleh menyatakan kebenaran. Tapi di hadapan Tuhan juga kami mau belajar, supaya kami bisa mengutarakan itu semua dengan cara yang benar. Dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan Injil kebenaran yang boleh membawa pemulihan, boleh membawa keselamatan bagi orang-orang yang mendengar perkataan kami. Kiranya firman Tuhan mungkin boleh diberitakan pagi hari ini, tapi kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus bekerja, membentuk hati kami, membentuk pikiran kami. Jadikan kami sebagai anak-anak muda yang gak hidup gitu-gitu aja di dalam dosa. Keluar dari ruangan ini kayak mau jadi anak-anak muda yang berbeda. Kayak mau jadi anak-anak muda yang dengan berani mengungkapkan kebenaran, tapi juga dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin.